Bismillahirrahmanirrahim. Bro, kita lanjut kajian hidup hanya 2 jam saja, episode ketiga. Bro, mau nggak kamu menjadi orang yang sukses hidup? Tidak hanya sukses bisnis, tapi sukses di dalam kehidupan ini, sehingga nanti akan membawa keselamatan kita ke gerbang akhirat, ya, gerbang surga yang kita rindukan. Yang pertama, kita harus melakukan tahap-tahapan untuk menjalaninya, seperti yang disampaikan tadi di depan, bahwa tahap 1, tahap pertama ini adalah mengetahui ilmu bagaimana ibadah akan diterima, ya. Karena percuma saja kalau kita beribadah tetapi tidak diterima oleh Allah, sehingga kita harus mengetahui ilmunya, bagaimana bahwa ibadah yang akan kita laksanakan akan diterima oleh Allah, ya. Ini adalah satu surat yang sudah masyhur di antara kita. Kamu juga mungkin sudah hafal ya, bro. Kalau nggak hafal, kebangetan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bahwa sesungguhnya, ya, ini tadi Allah bersumpah demi waktu, ya, bahwa sesungguhnya seluruh manusia itu dalam keadaan merugi, ya, semuanya merugi, kecuali hanya satu golongan manusia yang tidak merugi, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di sini yang saya kasih lingkaran ini, beriman, ya. Apa itu arti beriman? Para ulama menyebutkan bahwa beriman itu adalah dia mengetahui dan menjalankan akidah yang benar, ya. Kemudian beramal soleh. Apa itu amal soleh? Ya, para ulama juga menjelaskan di sini bahwa beramal soleh adalah beramal sesuai sunnah, ya, tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini harus kita pegang. Kita beriman dengan berakidah yang benar dan beramal soleh, beramal sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita pegang ya, bro, ya. Kemudian yang tahap kedua adalah mengetahui sikap hidup, ya. Kita itu lahir tidak tahu apa-apa, ya. Kemudian kita mengikuti apa-apa yang sudah diberi orang tua dan juga lingkungan sekitar. Tapi sebaiknya, bro, kita harus tahu tentang sikap hidup kita, ya, berdasarkan Al-Quran dan juga hadis yang disampaikan oleh Nabi kita, ya. Nah, ini coba di sini ada sikap dasar dan juga sikap operasionalnya nanti bagaimana. Ini sikap dasar di dalam Al-Quran, ya, banyak sekali disampaikan di surat Ar-Ra'd 26, ya. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit.
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Kemudian di surat Al-An'am 32, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanya main-main dan sendal gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Di surat Al-Ankabut 64, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sendal gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itu kehidupan yang sebenarnya, kalau mereka mengetahui. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Di surat Ali Imran 185, bahwa kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan, kesenangan yang menipu, ya. Nah, kemudian di surat Al-Hadid 20, ketahuilah, ya, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan di antara. Ini sikap dasar. Coba kita lihat sikap dasar yang diuraikan tadi di atas, kita bisa mengambil kesimpulan. Ya. Apa itu kesimpulannya? Bahwa hidup di dunia adalah kesenangan yang sedikit, permainan yang melalaikan, sendal gurau, perhiasan dan bermegah-megahan. Itulah kehidupan dunia. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan utama. Jadi inilah pokok sikap dasar yang harus ada di setiap kita orang Islam untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Selanjutnya masih di tahap 2 tentang mengetahui sikap hidup. Ya. Kalau tadi sikap dasar, sekarang sikap operasional. Ini kita ambil dari hadis-hadis Rasulullah tentang bagaimana kita mengoperasionalisasikan kehidupan kita di dunia ini. Ya, salah satunya ini, bahwa jadilah di dunia seakan-akan engkau orang asing atau orang yang menyeberang jalan. Ini hadis sahih, ya, riwayat Bukhari. Kemudian juga ada lagi, ya. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau pengembara, musafir. Hadis riwayat Bukhari juga. Masih di sikap operasional, ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Ini masih senada dengan yang tadi, bahwa apa peduliku terhadap dunia? Perumpamaan diriku dengan dunia seperti halnya seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon
untuk beristirahat, kemudian meninggalkannya. Ada lagi hadis lain bahwa tidaklah dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti salah seorang dari kalian yang memasukkan jarinya ke lautan, maka perhatikanlah seberapa air yang dia dapatkan. Itu hadis riwayat Muslim, ya. Hanya sedikit saja kalau kita perhatikan bagaimana kenikmatan dunia dan juga kenikmatan di akhirat. Kita mau mengilustrasikan, ya, mendetilkan tentang apa-apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentang menyeberang jalan, ya. Menyeberang jalan. Bro, ada pertanyaan, ya. Apa yang Anda pikirkan dan kamu lakukan ketika akan menyeberang jalan? Kemudian, apa yang kamu pikirkan dan lakukan ketika ada di tengah jalan? Ya, pastilah ada persamaan sikap di antara kita. Yang pertama, bahwa saat akan menyeberang jalan, pastilah kita akan konsentrasi dan hati-hati dalam memulai langkah kaki saat menyeberang, bahwa langkah pertama akan sangat menentukan. Juga pertanyaan yang kedua, mestinya kita di tengah jalan, ya, pikiran kita akan konsentrasi agar tidak tertabrak kendaraan, sehingga akan berhati-hati dan terus dan serius saat menyeberang. Kemudian yang ketiga adalah ingin segera sampai di seberang, dengan kata lain tidak mau berlama-lama di tengah jalan. Dan waktunya hanya sebentar saja menyeberang jalan. Kemudian kita ilustrasikan lagi musafir di bawah pohon, ya. Karena ada hadisnya tadi tentang musafir di bawah pohon, ya. Musafir itu adalah orang yang di dalam perjalanan dan perjalanan itu jauh, ya. Dia beristirahat di bawah pohon, singgah. Nah, itulah yang namanya dunia, alam dunia saat ini. Hanya singgah di bawah pohon. Pertanyaannya, ya, apa yang dilakukan seorang musafir saat di bawah pohon? Jawabannya, istirahat, menghimpun tenaga untuk melanjutkan perjalanan jauh. Kemudian, dia tidak tersibukkan dengan kondisi yang ada di sekitar pohon. Yang ketiga, memeriksa perbekalan untuk perjalanan jauh yang sebenarnya. Nah, jadi kalau kita simpulkan sikap operasional yang harus kita jalani di dalam menjalani kehidupan di dunia ini adalah bahwa di dunia itu banyak ujian dan godaan. Setiap langkah harus dilandasi kehati-hatian. Tujuan utama adalah sampai di seberang, di akhirat, ya, dengan selamat. Konsentrasikan pikiran di dunia hanya untuk bagaimana lulus dari ujian dan lolos dari godaan. Kemudian tidak bernikmat-nikmat di dunia.